Setiap kali permaisuri akan memukul, dia selalu terbiasa menyentuh mahkota Phoenix yang melambangkan kekuasaan di kepalanya. Namun kali ini tangannya hanya menyentuh udara. Dia baru saja teringat. Dia sudah lama terjebak menjadi putri sejati yang tertukar selama 18 tahun. Saat ini, putri palsu sedang menangis seperti bunga pir yang menunggu hujan. Berpura-pura bersedia mengembalikan identitas putri kepada wanita itu. Hanya berharap agar tidak diusir dari keluarga Su. Namun dia tidak tahu. Wanita di depannya ini adalah juara dalam perebutan kekuasaan di istana di kehidupan sebelumnya. Pernah merobek-robek permaisuri yang duduk di kursi. Pernah menendang pangeran pemberontak. Membuka jalan berdarah di dalam istana yang penuh dengan tipu daya. Apalagi wajah tampan di depannya ini tidak memiliki daya hancur. Wanita yang tidak menyentuh mahkota Phoenix itu hanya bisa tenang menyisir rambutnya. Kemudian dengan segenap tenaga, dia melayangkan sebuah tamparan ke arah putri palsu. Suara tamparan yang nyaring menggema di seluruh ruang tamu. Seluruh anggota keluarga terkejut dan ternganga. Suara gaduh yang besar juga menarik perhatian kepala keluarga Su. Saat ini, teman-teman yang melihat dewa kekayaan, asalkan mengirimkan 3 bunga mawar, pasti akan mendapatkan rezeki yang melimpah dan keberuntungan yang berkelanjutan. Putri palsu segera berpura-pura merasa teraniaya dan ingin melapor. Namun dia ditangkap oleh wanita itu dengan cepat. Jieji dengan tulus berlutut di depan kakek. Wanita itu tahu dalam hati, Su Laoye adalah penguasa sebenarnya dari keluarga Su. Berdasarkan pengalaman bertahun-tahun dalam perebutan kekuasaan di istana, hanya dengan berpegang pada orang yang tepat, kita bisa tertawa di akhir. Dia segera mengubah penampilannya menjadi yang patuh dan mengerti. Menjelaskan bahwa dia memukul adiknya karena begitu dia pulang, adiknya sudah mengamuk ingin pergi dari rumah. Jika ini sampai keluar, orang luar akan mengatakan keluarga Su kejam. Menemukan putri kandung dan mengusir putri angkat. Pukulan ini hanya untuk mengajarinya aturan atas nama kakek. Melihat cucu kandung yang begitu mengerti situasi, kakek terus memuji. Sebaliknya, dia merasa kesal dengan putri angkat yang menangis tanpa henti. Kemudian kakek dengan senang hati meminta orang biasa untuk membereskan kamar wanita itu. Namun, orang biasa itu mengatakan bahwa sekarang hanya tersisa kamar tamu. Wanita yang cerdik ingin menunjukkan kebesarannya. Dengan sukarela menawarkan untuk memberikan kamarnya kepada wanita itu. Ini membuat kesan kakek terhadapnya sedikit lebih baik. Namun, belum sempat dia merasa senang beberapa detik. Gadis itu menarik tangannya. Dengan tenang menerima niat baik itu. Kakek, saya adalah cucu kandung Anda. Rumahmu adalah rumahku. Sekecil apapun kamar tamu, itu tetap untuk orang luar. Keluarga sendiri. Mana ada alasan untuk tinggal di kamar tamu? Anda bilang begitu, kan? Sang tua langsung mengangguk setuju begitu mendengarnya. Tapi begitu sang tua pergi, 2 kakak langsung membela wanita licik itu. Mereka mengatakan itu adalah tanggung jawab rumah sakit saat salah peluk dulu. Dan tidak ada hubungannya dengan wanita licik itu. Namun di detik berikutnya, wanita itu mengangkat kepalanya. Air mata langsung mengalir. Dengan suara terisak, dia mulai menceritakan masa lalunya. Pengalaman tragis selama 18 tahun. Dianiaya dan dimarahi oleh orang tua yang mengaku sebagai orang tua kandung. Diperlakukan seperti hewan. Sambil berbicara, dia menunjukkan bekas luka menakutkan di tubuhnya. Kata-kata ini membuat kedua kakak langsung kehabisan kata-kata. Aturan keadilan yang kedua. Belajar memanfaatkan kelemahan yang ada. Dengan pedang tajam, lebih mudah untuk menerobos pertahanan. Kakak yang merasa kasihan, langsung mengeluarkan kartu hitam senilai 5 juta. Memberikannya sebagai uang saku. Dia juga menjanjikan apa yang diinginkannya di masa depan. Dia bisa mengatakannya padanya. Dia memanfaatkan kesempatan untuk meminta belajar di grup. Kakak teringat akan utangnya padanya. Jadi dia setuju. 5 juta itu tidak cukup, kan? Dulu, saat terinjak oleh banyak orang, di atas mayat botol terbang, yang diinginkan bukanlah kekayaan seumur hidup. Hari pertama kerja, wanita licik itu juga mengajukan kepada kakak untuk datang ke perusahaan belajar. Bagaimana mungkin dia bisa menerima itu? Semua investasi telah diambil oleh wanita. Bersumpah untuk mendapatkan kembali muka di medan perang baru ini. Mengembalikan muka. Kemudian saat memperkenalkan diri di departemen pemasaran, wanita licik itu mendahului dengan mengatakan bahwa dia adalah Putri Su. Juga secara tersirat menyebut wanita itu berasal dari desa, kerabat miskin yang bergantung pada keluarga Su. Karena kakak telah menginstruksikan untuk tidak membocorkan urusan keluarga. Dia yakin wanita itu tidak berani membongkar di tempat. Tapi tidak disangka wanita itu tidak bermain sesuai aturan. Dengan percaya diri berjalan ke depan semua orang. Nama saya Su Moren. Saya adalah adik perempuan Su Yanzi. Juga satu-satunya putri keluarga Su. Segera setelah itu menyebut orang tua wanita licik. Skandal yang sengaja menukar kedua orang itu di masa lalu. Mengungkapkannya. Setelah kata-kata ini diucapkan, kantor seketika menjadi gaduh. Wanita licik itu langsung kehilangan muka. Untungnya pemimpin berbicara dan memecahkan kebuntuan. Namun, Nona Jia tidak berniat untuk menyerah. Mengambil segelas air dan menyiram wanita itu. Juga berkilah bahwa ini adalah upacara penyambutan di kota besar. Juga dengan angkuh mengancam. Direktur pemasaran adalah pacarnya sendiri. Mengancam rekan kerja siapapun yang berani membantu wanita. Itu sama saja dengan melawan direktur. Saat itu wanita tiba-tiba teringat. Di kehidupan sebelumnya, selir yang tidak tahu diri itu pernah juga mencipratkan air seperti ini di kebun indahnya.
Kemudian dia membalas dengan satu teko air mendidih. Memikirkan hal ini, tatapan wanita itu tiba-tiba menjadi dingin. Tanpa ragu, dia mengambil teko yang lebih besar di sampingnya. Mengarahkannya ke atas kepala wanita licik itu. Langsung dituangkan. Aturan ketiga dalam perebutan kekuasaan di istana. Mata ganti mata, balas dengan 2 kali lipat. Kau berani mencipratiku. Tapi adik tidak bilang. Ini adalah upacara penyambutan di kota, kan? Adik juga adalah pendatang baru hari ini. Hanya menyambutku saja tidak cukup. Jia Qianqin dengan rambut basah kuyup berlari sambil menangis untuk mengadu kepada pacar direktur. Tidak lama kemudian, wanita itu dipanggil ke depan kantor direktur. Tapi belum sempat dia masuk, sekretaris sudah mengulurkan tangan untuk menghalanginya di luar. Bukankah dia yang menyuruhku datang sekarang? Oh iya, tapi dia adalah direktur. Dia menyuruhmu untuk menunggu. Jadi, kau harus menunggu. Menggaji orang dengan cara seperti anjing. Cara ini aku terima. Jadi, kau tetap di sana. Tokoh wanita hampir tertawa karena marah. Ini adalah perusahaan miliknya sendiri. Dia adalah seorang gadis bangsawan sejati. Tidak perlu takut pada seorang direktur yang bukan dari keluarganya. Dia malas untuk berbicara lebih banyak. Langsung mengangkat kakinya dan dengan suara keras menendang pintu kayu tebal kantor itu terbuka. Namun ketika pandangannya jatuh di belakang meja kerja, pria itu langsung tertegun saat melihat wajahnya. Wajah ini ternyata mirip dengan anak bodoh yang tidak menikah di kehidupan sebelumnya, yang hanya akan menimbulkan masalah. Benar-benar sama. Sang tokoh wanita teringat bahwa orang ini selalu menimbulkan masalah di kehidupan sebelumnya. Dalam keadaan berlutut memohon agar dirinya menyelamatkannya. Tak disangka di kehidupan ini dia masih begitu bodoh. Dalam beberapa kalimat singkat, Direktur Gu ini langsung tersipu malu oleh wanita itu. Tak bisa berkata-kata. Dalam keadaan marah dan putus asa, dia bahkan mengangkat tangan dan menamparkan wanita itu. Wanita itu hanya tersenyum tenang dan berkata kepada rekan-rekannya yang menonton di pintu. Semua orang sudah melihat dengan jelas. Itu adalah tangan Direktur Gu yang pertama kali bergerak. Lalu, apa masalahnya? Apakah kamu berani mengganggu Sanshan? Aku tidak akan membiarkanmu merasa nyaman. Namun, begitu kata-kata itu keluar, dia langsung ditangkap oleh wanita itu yang memegang jarinya yang menunjuk ke dirinya sendiri. Lepaskan tanganmu. Aku adalah atasanmu. Aku adalah ibumu. Itu adalah ibumu.